Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Livia Munanta dari Prodi Psikologi. Sebelumnya, makasih ya udah meluangkan waktu buat ikut wawancara ini. Dilakukan bukan memenuhi tugas mata kuliah psikologi 3 wawancara. Di sini aku bakal ngobrol santai saja tentang pengalaman dan cara seseorang dalam mempersepsikan diri sendiri saat berada di lingkungan sosial. Nah, sebelumnya kita akan ngobrol lebih jauh. Boleh silakan perkenalan diri kami terlebih dahulu. Mungkin bisa dimulai dari nama panggilan, usia, sama kesibukan atau aktivitas kamu akhir-akhir ini. Oke, nama saya Dea Jani Ilyas, boleh dipanggil Dea. Usia saya 20 tahun. Kesibukan akhir-akhir ini mungkin saya sedang menggemari jalan sore, aktivitas jalan sore, karena saya tertarik untuk memakai aplikasi Strava. Saya mulai menggunakan Strava sudah 4 hari yang lalu. Ada yang lain? Yang lain mungkin saya senang belajar ukulele. Belum terlalu jago, tapi saya berusaha belajar sendiri lewat internet, lewat sosial media. Terus saya juga suka berenang. Mungkin sebulan sekali saya berenang. Biasanya sama ibu saya, kalau enggak sama adik saya. Sama apa lagi ya? Makram. Iya. Yang tali di simpul-simpul itu. Ya, sebelumnya kamu nggak perlu khawatir nih. Wawancara ini nggak ada jawaban yang benar atau yang salah, karena ini murni buat keperluan tugas saja. Jadi nanti jawabannya senyaman dan sejujur mungkin, bisa sesuai dengan pengalaman kamu. Kalau pun ada pertanyaan yang dirasa kurang nyaman, kamu boleh banget skip atau menjawab pertanyaan sebelumnya aja. Baik, kita mulai. Hari ini gimana kabarnya? Hari ini baik. Dari pagi saya merasa sedikit pusing. Kenapa? Pasti karena banyak tugas atau sibuk kuliah. Mungkin gara-gara terlalu banyak kegiatan. Kalau lagi aktivitas di kampus nih, kamu tipe orang yang cuek atau suka kepikiran sama pandangan orang lain? Cuek aja sih. Benar. Iya. Menurut kamu, wajar nggak sih kalau kadang merasa semua orang di kelas akhirnya di kelas lagi telat masuk kayak gitu? Kadang saya ngerasa kayak gitu, tapi sebenarnya mereka juga nggak peduli. Jadi kalau kadang saya kepikiran, oh saya telat masuk, nanti dilihatin sama teman-teman. Dan dengan saya ya udah masuk aja, nggak ada yang peduli juga. Menurut pandangan dia nih, apa yang bikin mahasiswa sering merasa gak selalu dimulai dan diperhatikan masa bicara di kampus? Nah, kalau Mbak Dia sendiri, siapa sering merasa kayak disuruh kayak gitu? Nggak sering sih. Nggak, saya jarang masalah. Nah, sebelumnya Mbak Dia familiar nggak dengan The Spotlight Effect? Belum tahu apa itu. Nah, itu tuh kayak istilah psikologi buat menggambarin pas kita ngerasa jadi kayak pusat perhatian banget di tempat umum, padahal aslinya orang lain juga lagi sibuk sama urusan mereka sendiri. Selanjutnya, bagaimana gambaran situasi pas Mbak Dia merasa kesalahan kecil atau penampilan Mbak Dia itu lagi diperhatiin
digantiin banget sama orang di kampus. Lebih baik. Kayak ada gambaran situasi Mbak Dian nih lagi kayak merasa ada kesalahan kecil atau penampilannya lagi kayak kurang gitu ya, dan diperhatiin sama orang di kampus. Gambarannya seperti kayak perasaan atau gimana? Saya merasa kayak gimana ya? Jadi saat lagi merasa kurang, apalagi pas presentasi itu, kalau ada salah dikit saya merasa kayak orang-orang melihatin saya, dan di pikiran saya mereka pasti sedang menertawakan saya dalam pikirannya. Ya itu kadang bikin saya kepikiran. sebenarnya ada nggak di situasi tertentu yang bikin Mbak Dian merasa harus tampil super rapi dan sempurna, karena bahkan untuk kalau tuh kudu kayak sempurna rapi gitu, harus ada nggak rasanya? Mungkin kalau ada acara-acara kayak acara keluarga, pernikahan dari keluarga, selain itu kayaknya mungkin keluar ya seadanya. Oke, misalnya Mbak Dian keluar rumah pakai baju seadanya atau segala jepit gitu, Mbak Dian lebih milih cuman aja atau sepanjang jalan kayak merasa semua tidak orang gitu. Biasa aja. Jadi, pernahkah Mbak Dian merasa menghindari suatu tempat yang ramai karena merasa setelan pakaian kamu waktu hari itu kurang maksimal atau bikin kurang pede gitu? Kalau semisal menghindari tempat ramai itu, saya biasanya bukan karena pakaian, tapi karena ngerasa kayak gerak-gerik saya, gerakan tubuh yang menurut saya aneh. Soalnya saya juga merasa kayak insecure sama badan saya sendiri. Saya suka banding-bandingin berat tubuh saya sama orang lain, tinggi badan saya sama orang lain gitu. Oke. Kalau Mbak Dian nih ngelakuin kesalahan kecil di depan umum kayak kesandung atau salah ngomong, pernah nggak ragu nggak sih buat melanjutin aktivitas itu? Kira-kira apa yang membuat kamu? Kalau ragu melanjutkan aktivitas mungkin enggak, karena saya kalau ada kesalahan langsung buru-buru ke aktivitas selanjutnya biar orang lain lihatnya juga hanya sekilas, biar nggak keinget kesalahan saya terus. Pernah nggak ngerasa kayak orang lain bakal menganggap aneh dan bakal ingat terus kesalahan kecil kamu waktu itu dalam waktu yang sangat lama mencapai? Pernah ngerasa seperti orang lain bakalan ingat kesalahan saya atau ya seperti itu dalam waktu yang lama, mungkin saya juga merasa malu. Saya pernah ngerasa seperti itu.
pas Mbak Diani lagi maju presentasi atau bicara di depan forum umum dan merasa deg-degan parah dalam hati, Mbak Diani merasa nggak orang lain nggak bisa dengan jelas kalau Mbak Diani lagi gemeteran apa? Saat waktu presentasi saya gemetaran gitu. Iya. Orang lain, saya berpikir orang lain melihat saya gugup dan saya sebenarnya malu dilihatin seperti itu. Saya merasa orang lain yang ada di forum itu memperhatikan saya yang lagi gemetaran. Oke. Selanjutnya, biasanya kalau Mbak Diani membangun apes atau memalukan di depan orang, pas momennya mau tidur, apa sih yang bakal terjadi di pikiran Mbak Dia kalau pasti suka kepikiran atau overthinking gitu? Ya, kalau sehari 2 hari itu bakal kepikiran aku melakukan kesalahan gini, terus aku merasa malunya bukan cuma sehari, tapi sampai berhari-hari. Kalau mungkin bisa sebulan gitu. Kebiasaan ketik hapus caption berkali atau ngedrag foto di media sosial karena takut tanggapan teman-temanmu itu berpengaruh nggak sih sama intensitas kamu bermain sosial? Pengaruh banget. Kadang saya suka upload, terus kalau ada caption yang salah itu langsung saya hapus. Terus kalau biasanya di Instagram atau di TikTok itu saya juga suka upload, cuman setelah beberapa menit saya hapus lagi karena saya mikirnya wah ini terlalu jelek atau ini terlalu memalukan bagi saya. Baik, semua kecemasan atau momen memalukan itu kamu pikirin terus-menerus, biasanya kamu ngelakuin apa supaya bisa gitu? Berdiam diri sih. Cuma itu? Ya, diam sambil merenungkan. Terus mungkin kalau lagi cemas saya berpikir dan berkata dalam hati semuanya bisa dilalui, semuanya bisa lewat. Ya baik, jadi selama ini kamu ternyata cenderung merasa jadi kayak pusat perhatian karena hal-hal kecil seperti presentasi tadi di depan umum itu kayak merasa kayak gerak itu kayak aneh gitu. Jadi kamu merasa semua mata langsung tertuju ke kamu pas momen itu terjadi. Jadi emang dalam psikologi ada namanya spotlight effect. Kita merasa disorot padahal aslinya orang lain nggak peduli itu karena mereka juga sibuk mikirin diri sendiri. Ya baik, untuk sementara informasi dari Mbak Diani aku rasa sudah cukup. Ya di sini aku sama sekali tidak bermaksud untuk mengarahkan atau menyimpulkan opini dari Mbak Diani. Karena kegiatan wawancara ini murni dilakukan untuk memenuhi tugas praktikumku di kuliah. Aku juga menjamin kerahasiaan seluruh data pribadi Mbak Diani. Nantinya aku akan menggunakan nama samaran di dalam laporan praktikum jika Mbak Diani merasa keberatan. Baik, sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan ketersediaannya sore siang hari ini. Terima kasih.